Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'di bir rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Al-ayat. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini malam pengajian sesudah puasa bulan Ramadan. Betul Ibu ya? Alhamdulillah tasik sehat ya. Alhamdulillah tasik waras sedoyo. Betul ya? Alhamdulillah muga-muga rezekine terus lancar. Betul ya? Muga-muga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberkahi oleh Allah anak-anak, cucu-cucunya, kelak cicit-cicitnya, moga-moga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini adalah malam yang sangat berkah. Terima kasih atas hadirnya, atas rawuhnya, di mana kita sekalian ini sesudah puasa harus semakin istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam sholatnya, istiqomah dalam puasanya. Niki kalau yang mau masih puasa, niki namanya puasa Syawal. Ngerti? Tasih angsal batase. Kan hari raya kemarin tanggal 21 ya Bu ya. Terus mulai Syawal berarti tanggal 1 itu 21, berarti tanggal 2 itu tanggal 2 Syawal maksudnya sudah bisa puasa. Lah ini baru tanggal 5 berarti sekitar baru 14 hari bulan Syawal. Ngoten nggih? Nah, jadi nek yang mau puasa, monggo puasa. Khususnya para ibu-ibu itu yang masih muda. Nah, ini ada yang masih muda itu juga dibarengkan dengan penggantian puasa Ramadan. Nah, beboten nek diundur niku tambah semakin abot males nggih. Nah, mulane niki dibarengno mawon. Terus pripun niate? Ya niat utamanya itu niat puasa Ramadan. Ngoten. Jadi niatnya itu niat puasa Ramadan ya seperti niat biasa awake itu sama batin anatai pada syahri Ramadan hadisan di fadlillahi ta'ala. Ngoten nggih. Terus dikerenteki kalih saya juga ya Allah tak barengkan niat puasa sunnah apa? Niat sunnah Syawal. Ngoten nggih. Tapi itu kan tambahan aja. Yang paling penting adalah kewajiban ya, karena sunnah. Ngoten. Jadi mantun poso niki kudune berat badan niki kudu kurang. Berat badan sampai tambah ya biru ya kan. Lagi tambah gemuk. Kenapa harus kurang ya? Karena kita kan puasa seharian. Nah, kalau tambah berarti dengan itu waktu berbuka puasa lebih banyak, terus ditambah
sahurnya lebih banyak. Mantun sahur langsung tilem. Dadi langsung iso gelinuk. Lah nek niku sapi ya saya dadi korbanan disembelih. Nek manusa boten saged nggih. Nah. Terus pripun Pak? Ya minimal modho. Kula ternyata mudhun 3 kilo. Nah, mulane ketok kurus sithik iki. Karena para bapak ibu, saya sahur itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Kalau saya ingin sahur itu, saya sampai nonton TV sampai jam 10 lebih sedikit, terus makan sedikit, terus ditambahi gak boleh tidur sambil pikir, delok TV sakit banget sambil pikir sakit. Delok TV fotone, namanya kalau astagfirullah. Kan ansar, mungkin sambil nunggu sekitar setengah jam, nasi sudah turun, terus tidur. Nah nanti bangunnya jam 4, tak usah sahur karena nggak biasa sahur. Terus apa bangun sahur itu hukumnya sunnah, jadi nggak apa-apa. Atau bahkan sahur itu dengan hanya 1 cegukan air juga tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa. Tapi saya lebih banyak tidak sahur. Karena apa? Kalau sahur itu perut saya jadi kembung. Terus malam kerja akhirnya waktu kerja akhirnya nggak enak. Sehingga saya membiasakan tidak usah sahur saja. Biasanya yaitu kalau ingin sahur ya mari terawihan jam 9 atau jam 10 makan lagi. Makan biasa kalau tidak ya berarti berbuka puasa. Itu caranya ngatur ibu. Nah, gak apa-apa. Jadi panjenengan juga diusahakan buat usaha lemu-lemu, ngerti? Soalnya lemon itu kadang penyakit ibu, maksud lo ceritanya nggih. Oh lemune angel gitu. Mungkin soalnya zaman nonton biasa mulai mangan dadi lemu. Boten napa-napa nggih. Alhamdulillah. Kula boten nyeneni sing lemu lho kecok kliru. Ya pokoknya lemu apa. Boten nggih. Karena pas semakin gemuk itu badan semakin sulit buat jalan, badan sulit buat zikir, badan sulit buat bangun malam. Lah apa dhewe ya lemu ngono sih. Nggih, sampeyan. Tinggi badan dengan berat badan itu harus seimbang. Ngaten nek kados kula 173 cm tingginya, badan maksimal 80 kilo. Nah, kalau ini di 80 kilo itu kurang sedikit, kadang enggak sedikit. Nanti dihitung wonten mawon. Nah, biasanya kan wonten posyandu saniki ya. Nah, itu kan ada posyandu untuk lansia, gitu. Nah, itu sampai melok berat badan, tinggi badan itu. Itu para bapak ibu yang kaitannya dengan pengajian sudah puasa. Alhamdulillah, saya terima kasih doa-doanya terdengar. Saya bersyukur saya bisa pulang kampung pas malam takbiran karena saya harus ngisi khotbah di Surabaya. Jadi hari Sabtu Jumat malam itu saya jam 2 sudah persiapan, jam 3 persiapan berangkat, terus sampai di tol pun subuh, langsung turun dari tol saya sudah sholat subuh, akhirnya langsung ke tempat. Selesai tugas langsung saya pulang kampung. Alhamdulillah selamat semua karena masih pagi. Jalur daerah Gresik, Lamongan
Tuban, Rembang, Pati, Kudus itu ya apabila kalau orang ujung-ujung itu ya di samping-samping jalan, ada alhamdulillah jadi nggak sampai macet, tapi mungkin siangnya macet. Alhamdulillah saya juga balik ke sini, saya bergantian dengan si putra. Alhamdulillah sudah bisa nyopir, ya sambil ya Maulana Habibie sudah saya kursuskan mengemudi, alhamdulillah sudah bisa. Cuman hampir saja takdir di daerah Mojokerto antara Nganjuk sampai Jombang itu karena sudah jam segini petang hampir saja menabrak. Ya karena kita kecepatan kalau di tol kan memang 100, ternyata depan sana itu direm mendadak. Akhirnya tak suruh ngerem, pertama direm tapi kurang banter ngeremnya. Baru yang kedua direm lagi, baru semangat. Alhamdulillah kurang sekitar 1 meter lebih sedikit Bu. Kalau nabrak belakang ya mobil kita yang rusak, dituntut orang di depan kita karena kita nabrak belakang. Tapi berkat doa dengan semua, alhamdulillah saya selamat, nggak jadi tabrakan. Sehingga anak saya sampai berdek tersuruh ganti saya lagi. Ya, alhamdulillah. Nah itulah pentingnya bagaimana semua. Kalau perjalanan ya termasuk saya harus berdoa. Ada di buku berdoa yang sungguh, sepeda motor, mobil, pokoknya pakai, termasuk melampah, ya itu ya tunggu. Tungguannya apa? Bayiku tadi ku aja, mas gak apa-apa. Ya Allah saya niat melampah ke Sabuti sampai selamat datang ya Allah. Mungkin mau kali bosan Jawa, sing penting mantep. Itu kayak begitu. Tapi kalau saya ngeten Bu, alhamdulillah, tapi saya mantap sungguhan. Jadi tangan saya itu sampai begini, alhamdulillah, artinya apa? Tangan saya melempar kepada setan karena alhamdulillah saya, artinya itu kan saya mudah-mudahan dijauhkan dari setan sehingga sambil saya lempar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya menyatu kepada Allah. Rahman dan Rahimnya itu kita mantapkan di dalam hati. Terus kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu kan doa yang biasa. Kalau saya tambahin di depan tadi. Dan alhamdulillah selamat semuanya. Nah itu para bapak, salah satu ijazah dari saya mungkin pandangan kalau mau digunakan monggo. Dan karena apa ini kan juga dari Islam, kita membiasakan membaca itu ya Al-Quran. Ya Bismillahirrahmanirrahim ya Al-Quran, surat Al-Fatihah yang pertama. Terus syahadat kita ini orang Islam disuruh sering membaca syahadat. Ya syahadatullah dan syahadatul Rasul. Itu baru. Alhamdulillah selanjutnya kita diberkahi oleh Allah bisa mengaji. Ini bersyukur kepada Allah. Saya setoyo betul Bu ya. Ini ada surat Al-Baqarah ayat 198. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum ayatnya itu berbunyi man amana billahi wal yawmil akhir makin tak ngomong dia makin betul ayatnya kata dia. Jadi di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan kepada kita
bahwasanya kita ini yang benar itu bukan menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Walakin tetapi yang paling benar adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi yang paling benar kita menghadap ke barat ini, ujar ini menghadap ke barat Pak. Sholat. Jadi kita menghadap ke barat itu karena Ka'bah itu berada di sekitar barat. Nanti dia. Nah, jadi makanya kita ini imaman atau persolatan menghadap ke barat. Nah, ada saudara kita di negara lain itu untuk ke Ka'bah itu harus menghadap ke timur. Ada di negara lain yang mana harus menghadap ke selatan. Ada saudara lain yang harus menghadap ke utara. Jadi yang paling benar itu kata Allah Subhanahu wa taala, kita adalah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi yang paling benar kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang man amana, yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma hum yunfiqun. Di ayat surat Al-Baqarah ayat Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi yang kedua, hudan lil muttaqin, ayat yang ketiga alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman bil ghaibi, kepada yang gaib. Di antara yang gaib adalah zat yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di ayat ini, oh ya, ayatnya ngeten lho, berarti ingat juga. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Laisal birru, tiadalah benar an tuwallu wujuhakum, untuk mencondongkan wajahmu, qibalal masyriqi, untuk mencondongkan ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Jadi tidak benar engkau memandangkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Kenapa kok ke arah timur? Dulu sebelum ada agama Islam Pak, ada namanya agama Majusi, yaitu agama yang menyembah adanya matahari. Jadi matahari yang datang dari timur itu disembah. Makanya keluarlah ayat ini, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Nah, kok naik maghrib berarti turunnya atau terbenamnya matahari. Sebelum terbenam mereka melakukan ibadah lagi. Jadi ibadahnya dua ke timur dan ke barat, karena menyembah matahari. Karena mereka menganggap matahari itulah dewa yang paling harus dihormati dan disembah. Ya memang benar, bukan apa? Maksudnya benar itu tanpa matahari kita ini gak bisa ngapa-ngapa. Betul ya Bu? Coba kalau malam semua ayat kita ini, apalagi belum ditemukan listrik atasnya tenaga apa coba? Kedatapan ya? Nah, sampai jangan si Sambiroto kan yang aku yang sudah tua-tua ini kan pernah merasakan izin nganggo apa jenenge Bu?
lampu template ya. Apa jingle itu? Obrek lah. Nanti ya. Ijek masa sengsara sejarahnya obrek. Ya cawili ngono iku pun nek iso tuku gas ngono ya. Zaman biyen kan jenenge lemah tanah ngono ya. Minyak tanah. Sebelum pindah ke gas ini kan minyak tanah. Antara botolnya apa itu botol minuman itu aku dikai sumbu ngoten ya. Dadi utri ana zaman riyen ya omah-omahe gede-gede ngoten nggih. Ana sing sampe kebakaran karena ditempelno. Terus ubrik nek didelekno tengah tanpa kaca ngoten nggih. Apa iku jenenge? Semprot. Semprot ya. Nah itu ditutup supaya tidak sampai kena angin tuh, kena apa gedeng kebakaran. Nah semprot ya. Nah itu. Terus sing suki bisa dihitung tuku setrungke, ngoten nggih. Wonten ta sing setrungke? Ternyata sing damel itu Mas Pion iki lho. Sampun Mas Pion. Nah niki ten bujuran iki. Sampai sekarang masih produksi Mas Pion ini setrungking namanya. Nah itu nek sing sada suki, sing gak duwe ya wis nganggo beli iku mau ngoten nggih. Nah iku pun sak sambiloto sing duwe jenenge TV wong siji wong loro. Kalau nek diceritani oleh istri saya itu, nah itu katanya yang sambiloto yang punya TV itu ya Pak Haja apa itu, bener nih? Nah, toko teko, nah pengen delok TV ketoprak, seneng gitu ya. Mono, kau mari mono sampai delok ludo, bener nih? Sing lanang nang delok sepak bola, bener nih? Nah itu, alhamdulillah seluruh jemaat anak putu. Inilah berkat doa-doa orang dahulu yang alhamdulillah baca apa menurunkan cucu-cucunya yang alhamdulillah ya tidak terlalu miskin ya tidak terlalu kaya sehingga bisa dibuat mengaji kayak ini. Makanya tadi saya bacakan Al-Fatihah. Ini ya kita bisa ngaji kan berkat fasilitasnya begitu juga. Bagi Haji Mas Ilham, Haji Iksan suaminya kan nah itu Haji Iksannya alhamdulillah sudah dihajikan ya walaupun secara langsung tidak berangkat haji tetapi beliau dibadal hajikan sudah haji. Nah itu bisa kaya sehingga bisa dibuat mengaji. Nah ini tantangan dumateng kita besok anak cucu panjenengan kudu sakit isok gawe ngaji ngeten nggih. Di pahalanya gak mandek terus berjalan. Apalagi dibacakan surat Al-Fatihah, surat-surat ayat Al-Quran ditambah dengan bacaan surat Al-Ikhlas, Masya Allah bahagianya di alam kubur. Nah ini, jadi kembali kepada kita bahwa kita ini oleh Allah bukan kita ini menghadap ke timur atau ke barat, tetapi kita ini yang benar adalah man amana billahi, yaitu orang yang percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggih? Sampe percaya enggak nek wonten Allah? Percaya nggih? Mantep temen nggih? Ojo ragu-ragu gak oleh. Walaupun Allah itu gak ketok ya kudu tetap percaya ngoten nggih sampai mati. Ngoten nggih. Ojo ragu. Sampai mati dicekeli nek Allah iku ana ngoten nggih. Sing nyiptakno segalane termasuk manusia. Itu. Makanya saya ulangi lagi, kenapa Bapak kita menghadap ke barat? Karena ketepatan kita ini di daerah timurnya Ka'bah
nggih. Umpamane kok Ka'bah ngguri kula, kita ini kok wetane Indonesia ini kok wetane sehingga harus menghadap ke Ka'bah di barat. Jadi gak boleh menghadap ke timur baik barat, Pak. Itu kan karena kita tidak melihat atau tidak karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang najis sudah ini ada terima akan dia. Jadi tidak menghadap ke, kenapa kok kita menghadap ke barat sholatnya? Karena ketepatan Ka'bah berada di barat. Nah itu intinya begitu. Terus yang paling benar adalah kita percaya walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang percaya adanya Allah dan hari kiamat. Hari kiamat itu apa, Pak? Mungkin deh, saya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga bukan Nabi. Mungkin para Bapak Ibu, kiamat segera datang. Kenapa? Peperangan di mana-mana. Hanya Indonesia saja negara yang paling anteng. Kono-kono ajur-ajuran sampai di TV, Iran, Amerika, Israel, Lebanon, Irak, melok kabeh, Suriah, perang kabeh. Nah, ini makanya nanti sing badhe berangkat haji wonten mriki. Muga-muga wonten nggih. Maksudnya sing ngaji niki lho. Muga-muga wonten. Amin nggih. Nah, sesuai pamane putri. Ya alhamdulillah. Jordan itu udah hajinya karena ada peperangan. Jordan. Nah ini kalau sudah perang terjadi terus menerus, orang dibunuh hanya dengan sekejam-kejamnya, maka tinggal tunggu kiamatnya. Makanya kalau kiamat bisa tahu lagi kita ini harus kemana lagi. Ya, mudah-mudahan orang umat sejelek-jeleknya umat adalah umat yang menemui datangnya hari kiamat. Ya Bu. Jadi kalau umpamane hari kiamat ini kok kita urip sampai saiki, kiamat ini kita mati meneh. Nah iki umat yang sejelek-jeleknya umat. Mudah-mudahan kita tidak sampai menemui hari kiamat itu apa bahaya? Dilempit kabeh semuanya, mati semuanya, bumi, langit gak ada semua, nanti diganti dengan bumi yang lain. Di dalam surat Ibrahim itu begitu. Jadi Allah akan mengganti bumi dengan bumi yang lain. Tidak tahu urusannya Allah, kita sudah meninggal dunia. Para Bapak Ibu
ibu mengatakan insyaallah terus nanti saya tidak bisa memberi apa-apa. Hari ini saya hanya bisa memberi panjenengan jajannya riyo dimakan bareng-bareng aja nggih. Karena kira minum turun dimakan. Kok diminum kok dimakan ya. Maria jajannya itu dimakan bersama-sama santai, terus ngombe-ngombe, make sambil panjenengan minal aidin wal faizin dumateng kula. Karena sing teko mrene iki iso tak hitung jari. Aku mari teko omah iki. Lho gak ono ngorok blas iki aku Dadi ini apa namanya jajanku ijek lengkap lah, sehingga kan jajanku ijek lengkap ya dipangan saiki ae. Ngoten nggih? Insyaallah umitnya hari ini hanya memberi sedikit untuk beli apa namanya ya semacam kopi mungkin untuk panjenengan semua dan berkah semuanya. Ngoten nggih? Nanti dari perempuan dulu maju satu-satu sambil keluar sampai urut ke sana. Jadi nanti dari sana mlaku ngeten sret iku sing kok mlaku urut terus. Ngoten nggih ben boten tabrakan nggih. Matun tiang istri telas Bapak Iko makin nyambung. Ngoten nggih. Ngoten. Ben pakai boten tabrakan. Biasanya kan perlu bagikan satu-satu. Hari ini sambil selawatan dengan melewati saya. Ngoten nggih? Maka dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.